Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar wahai saudara-saudaraku? Insyaallah dalam keadaan baik, sehat selalu kita. Insyaallah kita diberkahi Allah. Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Dan selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tidak muak-muaknya kita, tidak bosan-bosannya kita minta kita selalu kepada Allah, berdoa kita selalu kepada Allah agar kita, kampung kita, daerah kita dan negara kita tercinta Indonesia ini selalu Allah curahkan rahmat dan ridhonya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, hari ini kita akan membahas masalah taqwa. Taqwa paling sering kita dengar kalimat dan kata taqwa ini. Apapun acaranya, kadang-kadang apalagi acara pengajian, mau itu peringatan Isra Mi'raj, Maulid, Nuzulul Quran, peringatan Muharram dan sebagainya, pengajian akbar dan sebagainya, majelis taklim dan sebagainya, tema selalu dibuat dengan kegiatan ini. Semoga dapat meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala selalu kita ucapkan, selalu mulut kita yang mengucapkan takwa, tapi banyak dari kita yang tak paham apa itu takwa. Inna akramakum indallahi yaskakum. Yang paling mulia di sisiku kata Allah adalah orang yang paling bertakwa. Apa itu takwa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, akramun nasi askahum. Orang yang paling takut kepada Allah. Apa takut kepada Allah? Kerjakan perintahnya, tinggalkan larangannya. Itulah definisi takwa. Apa saja yang disuruh Allah kerjakan, apa saja yang dilarang oleh Allah tinggalkan. Gampang, sepele betul untuk untuk mendapatkan takwanya Allah, ridhonya Allah, hanya dengan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita nih kadang-kadang mulut hanya cakap dengan takwa, tapi tak pernah kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat kita masih bolong-bolong, Ramadan kadang tidak kita kerjakan, masih senang kita kadang menyakapi orang, aib orang lain, membuka aurat di mana-mana. Jadi orang tua tidak pernah mendidik anak dengan baik, anak durhaka kepada orang tua, masih senang kita melaksanakan maksiat, judi di mana-mana, masang togel juga masih mau, minuman keras, tua, kamput, sabu, narkoba, semua kita kerjakan. Kalau kita tanya di mana kampung nih, dan jawabannya masih ada di mana-mana. Siapa itu? Kebanyakan kita di pula umat Islam yang mengerjakannya. Makanya Rasul katakan, al-muslimuna ikhwah la fadla li'ala illa bittaqwa. Kalian orang Islam ini semuanya bersaudara, tidak ada lebih satu dan yang lainnya, tidak ada beda satu dan yang lainnya. Yang membedakan kalian satu dan yang lainnya hanya takwa kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tak peduli sama kita, Allah tak peduli. Nak mancung pesek kita di hadapan Allah sama, nak putih nak hitam di hadapan Allah kita sama, nak rumahnya orang tingkat 5 dia rumahnya gubuk sama. Allah tak peduli, mau pesek pun hidungnya, mau elek pun jadi orangnya, mau bokek pun dompetnya. Tapi kalau ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dialah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi kadang-kadang seseorang tuh dihormati manusia, dimuliakan manusia, tapi bisa jadi hina di hadapan manusia. Siapa sangka kita Wak Pulan. Kenapa Wak Pulan? Wak Pulan nih kerjanya tukang becak. Becak orang yang lain sudah punya motor, punya kereta, tapi Wak Pulan masih dayung sepeda lagi tuh, becaknya. 30 tahun dayung becak. 30 tahun. Wajah hitam terjemur terik matahari. Betis nih kecil,
terjemur dan mendayung becak tuh. Tapi wak pulan nih 10 menit sebelum azan dia tak pernah nerima sewa. Dia dayung becaknya, dia belokkan ke areal masjid. Dia ganti celana buruknya dengan kain sarung yang dibawanya di bawah becak. Dia ganti baju buruknya dengan baju koko yang dibawanya selalu di bawah becak. Dia pakaikan peci itu di atas kepalanya. Dia pun mengambil wudhu, membersihkan dirinya, bersih semuanya. Dia pun masuk ke masjid, sholat sunat tahiyatul masjid. Bahkan dia duduk dengan tenangnya karena azan belum berkumandang. Wah pulan nih tukang becak dayung 30 tahun dihina, dicaci, disepelekan orang. Boleh jadi dia tak dipandang sama manusia, tapi dia mulia di hadapan Allah. Tapi Pak Pulan yang mohon maaf, mobil Pajero-nya 2, Fortune-nya 3, Alphard-nya ada 1, bahkan Lamborghini-nya masih ngantri di garasinya tuh. Pabriknya banyak, perusahaannya banyak, tabungannya, depositonya mungkin bisa ratusan miliar, bahkan triliunan. Tapi begitu azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wak Pulan yang tadi hina di hadapan manusia, dah lama duduk di masjid. Pak Pulan yang dipuja-puji manusia, tapi lewat saja dari masjid. Lebih mulia lagi Wak Pulan dibandingkan Pak Pulan. Saudara-saudara, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ija sami'tan nida fajib da'i Allah. Allah tak banyak panggil kita. Allah tak banyak panggil kita di dunia ini, saudara-saudaraku, tak banyak. Lebih banyak bos kita manggil kita satu hari, kadang-kadang woi, 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 bisa 10 kali satu hari. Bahkan atasan kita tuh manggil kita bisa 15-17 kali satu hari. Tapi Allah panggil kita, saudara-saudaraku, cuma 3 kali seumur hidup. 3 kali seumur hidup. Dan panggilan pertamanya, Ija sami'atan nida fajib da'i Allah. Apabila kalian dengar panggilan azan tuh, kata Rasul, maka penuhilah panggilan Allah tuh. Coba bayangkan berapa banyak dari kita yang cuek dengan panggilan Allah tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih sibuk lagi dengan lembunya, masih sibuk dengan ayamnya, masih sibuk dengan jualannya, masih sibuk dengan kerjaannya, masih sibuk dengan atasannya, masih sibuk dengan meetingnya, masih sibuk dengan rapatnya. Padahal Allah panggil kita. Saudara-saudara, kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah, senang tidak kita dipanggil bupati? 2 malam payah tidur. Ngebayangkan tak senangnya jumpa bupati. Jumpa gubernur 3 malam tak sedap tidur. Terbayang tidak kalau kita dipanggil presiden? Wah, 2 minggu tak sedap tidur. Terjual tanah kita 1 rantai. Kenapa? Karena kita nak mempersiapkan jumpa kepada presiden tuh, hingga tak sedap kita tak tidur. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dipanggil presiden 2 minggu tak sedap tidur. Kenapa? Presiden yang manggil. Hingga terjual tanah kita tuh serantai. Kenapa? Seminggu lagi belum jumpa nak presiden tuh, udah kita ke Jakarta sana. Sibuklah kita nak nyewa hotel, bertanya kita sama sekretariat tuh, nanti jumpa presiden ini macam mana, bajuku kayak apa, macam mana aku bercakap dengan presiden, nganggukku macam mana, menghormati presiden macam mana. Saking senangnya kita nak berjumpa dengan presiden pemimpin kita. Wajar, wajar. Tapi ingat, yang ciptakan presiden itu siapa? Yang ciptakan gubernur itu siapa? Bupati itu siapa? Kita ini siapa? Kita ini milik siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tuh manggil, kenapa kita sibuk memenuhi panggilannya? Kenapa waktu Allah panggil kita, kita cuek dengan panggilan Allah?
Itu cakap kita takwa. Itu cakap kita takut kepada Allah. Itu cakap kita cinta kepada Allah. Wallazina amanu asyaddu hubbalillah. Bercakap mulut kita ni, aku ni cinta kepada Allah, aku cinta kepada Allah. Tapi panggilan Allah tidak pernah kita laksanakan. Pertama itu panggilan Allah. Panggilan kedua, walillahi 'alan nasi izzul bait man istata'a ilaihi sabila wa man kafar fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Pergi kita ke tanah suci, ke Baitullah, panggilan Allah. Itu pun ada syaratnya, saudaraku. Kalau sanggup. Dan panggilan yang ketiga, jangan sempat saudaraku, sudah sampai panggilan ketiga nih, baru kita tidak sadar. Jangan sempat saudaraku. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kau akan mati dan kalian semua akan mati. Panggilan terakhir dari Allah adalah kematian kita, wahai saudaraku. Macam mana kita nih tidak berubah? Macam mana kita nih tidak atuh dan sebagainya kalau sudah mati? Tapi mbak pepatah mengatakan penyesalan itu datangnya terlambat, wahai saudaraku. Makanya wahai saudaraku, sekarang kita masih hidup, roh kita masih ada di dalam jasad kita. Belum dihantarkan kita ke lubang kubur tuh. Belum dihantarkan kita oleh saudara-saudara kita ke tempat peristirahatan kita yang terakhir. Masih ada nyawa kita. Takutlah kita kepada Allah, wahai saudaraku. Jangan hanya di mulut saja. Betul-betul kita kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tuh. Kerjakan apa yang diperintah Allah, tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Tidak ada kata next time, tidak ada. Tidak ada katakan insyaallah ke depan, insyaallah ke depan. Harus selagi kita ingat, selagi kita nih mendengarkan ceramah nih, harus kita berubah. Tidak ada cerita kita tinggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Dari detik ini, wahai saudaraku, yang biasanya solatnya bolong-bolong, jangan pernah bolong. Yang biasanya tak puasa Ramadan, jangan pernah tak puasa. Yang sanggup bayar zakat tuh, pergi haji kita ke Baitullah, banyak bersedekah kita kepada orang-orang miskin tuh. Wabil walidaini ihsana, wabizil qurba, wal yatama wal masakin. Kita perhatikan orang miskin tuh, anak yatim tuh, saudara-saudara kita tuh. Bagus kita kepada Allah, bagus kita sama semua orang. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kita kepada Allah, jangan syirik kita kepada Allah. Kita diciptakan Allah hanya untuk beribadah kepada Allah. Karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia tuh hanya untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Saudara-saudaraku di mana saja berada yang dirahmati Allah, semoga dengan ceramah yang singkat nih dapatlah ngetok pintu hati itu. Sadar kita tak lama kita tinggal di dunia ini. Tugas kita hanya beribadah kepada Allah, hanya mengerjakan perintah Allah, tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Karena itu adalah takwa kepada Allah. Semoga takwa nih bukan hanya di mulut kita saja. Takwa, tapi kita kerjakan. Dan insya Allah yang namanya takwa itu kita benarkan dari hati kita, kita laksanakan dalam perbuatan kita. Terima kasih. Mohon maaf mana tahu ada penyampaian yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.